Selain dari ketiga cerita yang barusan gue bahas itu, sebenarnya masih ada cukup banyak momen di mana Nobita menyatakan kalau dirinya adalah seorang Tuhan. Dan yang cukup lucu, setelah Nobita ngaku-ngaku kalau dirinya adalah dewa, dalam suatu kesempatan, dia malah didatangi langsung oleh dewa yang asli. Sosok itu adalah Tane Makumono, atau Sang Penebar Benih. Dialah entitas yang mengawali seluruh kehidupan di semesta Doraemon. Karakter yang satu ini pertama kali muncul di dalam Doraemon Daichohen yang ke-17, Nobita no Nejimaki Shitty Boukenki. Ceritanya udah diadaptasi menjadi film Doraemon ke-18 pada tahun 1997 dengan judul yang masih sama persis. Buat kalian yang masih belum nonton film ini, singkatnya, film ini menceritakan sewaktu Nobita dan teman-temannya berpetualang di sebuah planet yang tidak berpenghuni. Di awal filmnya, Doraemon membawa setumpukan tiket lotre untuk ngegacha planet. Tapi sayangnya, semua tiket yang dibawa itu isinya sampah. Karena memang ini gacha. Kalau beruntung dan mendapatkan planet yang bagus, maka pemilik tiketnya akan dihadiahi planet itu. Tapi kalau kurang beruntung, maka yang didapat hanyalah asteroid kecil, yang bahkan nggak bisa mendukung kehidupan. Nobita yang nggak kenal menyerah menggunakan pintu kemana saja dan mencoba semua tiket itu untuk mengecek apakah ada planet yang bisa dijadikan tempat main atau enggak. Tapi karena memang semua tiket itu isinya sampah, jadinya planet yang dihadiahkan pun nggak bisa ditinggali. Sampai pada akhirnya, mereka mendapatkan satu planet yang sangat mendukung kehidupan, dan namanya adalah SSS BC333. Detail ini penting banget untuk kelanjutan ceritanya nanti. Singkat cerita, di planet itu mereka membangun kota yang diisi dengan mainan. Mereka juga menghidupkan para mainan ini menggunakan alat Doraemon yang bernama Seme no Neji atau skrup kehidupan. Lalu kota itu dinamai sebagai Nejimaki City atau kota pegas. Singkat cerita, ternyata ada maling yang masuk ke rumah Nobita. Dan karena pintu kemana saja masih ada di kamarnya Nobita, maling itu pun jadi ikut masuk ke sana. Dan pada akhirnya dia sampai di planet yang sama. Banyak hal yang terjadi, sampai akhirnya terjadi sebuah kejar-kejaran antara si maling ini dengan rombongan Nobita. Nobita pun terjatuh ke dalam jurang, dan dia tidak sadarkan diri. Disinilah Nobita bertemu dengan Tane Makumono. Dia mengklaim kalau dirinya lah yang mengawali seluruh kehidupan tumbuhan di seluruh alam semesta. Sekitar 3,6 miliar tahun yang lalu, dia udah pernah menaburkan benih kehidupan di planet Mars dan Bumi. Sayangnya, sebuah asteroid sempat menabrak ke planet Mars, dan semua tumbuhan di sana jadi mati. Akhirnya dia menyerah pada kehidupan di kedua planet ini, dan memulai kehidupan tumbuhan yang baru di planet yang lain. Sampai akhirnya, Nobita sama teman-teman datang ke planet itu. Kemampuan yang dimiliki oleh si Tane Makumono ini sangat beragam. Dia bisa mengubah wujudnya semaunya, mulai dari jadi raksasa, jadi tank, bahkan kalau di versi manga, dia itu pernah berubah menjadi Tamako, yaitu ibunya Nobita. Walaupun pada akhirnya, dia mengambil wujud seorang bocah Yunani gitu. Katanya itu supaya dia bisa dengan lebih mudah berbicara dengan Nobita. Selain kemampuan untuk mengubah wujudnya, entitas ini juga maha mengetahui. Dia itu tahu kalau Nobita dan teman-temannya datang ke planet ini lewat hadiah dari tiket lotre pemberian dari Doraemon. Dan bahkan dia tahu persis kalau ternyata Nobita itu salah baca. Kalau kalian inget, sebelum membuka pintu kemana saja untuk menuju ke planet ini, Nobita itu sempat membaca nama planet yang tertulis di tiket lotrenya. Tapi ternyata Nobita itu salah baca. Yang tertulis di tiket itu adalah SSS BC333. Sedangkan Nobita membacanya sebagai SSS BC555. Karena saking buru-burunya dan takut dipukul sama Giant, Nobita sampai salah membaca antara angka 3 dan angka 5. Tapi menariknya, baik itu teman-teman Nobita atau bahkan Nobita itu sendiri, sebenarnya sama sekali nggak sadar sama kesalahan ini. Mereka itu masih mengira kalau planet tempat mereka main itu memang hadiah dari tiket lotre milik Doraemon. Padahal ternyata selama ini Nobita salah baca. Dan menariknya, Tane Makumono bisa tahu soal hal ini.
Dari sini bisa disimpulkan kalau sosok ini juga memang maha mengetahui. Bahkan kejadian kecil kayak gini yang terjadinya itu di planet bumi, dia bisa tahu padahal dia nggak ada di dekat sana. Dan tentunya kemampuan dari Tane Makumono yang paling jelas itu adalah memulai kehidupan tumbuhan. Tumbuhan ini nggak kayak tumbuhan biasa, karena tumbuhan di planet ini sebenarnya itu memiliki kehendaknya sendiri, dan bahkan mereka itu bisa bergerak. Para tumbuhanlah yang menolong Nobita saat terjatuh ke dasar jurang. Dan bahkan para tumbuhan jugalah yang sempat membantu Nobita mengalahkan Onigoro di akhir ceritanya. Tetapi walaupun dengan segala kemampuan yang dimiliki olehnya ini, sebenarnya sosok ini nggak pernah menyatakan kalau dirinya itu seorang Tuhan. Beda banget sama kelakuan Nobita yang udah kita bahas di video part 1 kemarin. Sewaktu Nobita bertanya apakah dia Tuhan, dirinya itu menjawab kalau dia itu sebenarnya sedikit berbeda. Dan hal yang jauh lebih menarik bagi gue itu adalah kata Watashitachi, yang artinya itu adalah kami. Hal ini menyeratkan kalau kemungkinan besar ada lebih dari satu entitas yang setara dengan dirinya. Dan dari sinilah misterinya mulai muncul. Dia itu sebenarnya siapa? Karena dia hanya muncul sebanyak satu kali, yaitu di dalam cerita ini doang, maka sampai detik ini sekalipun sebenarnya belum ada konfirmasi tentang siapakah identitasnya yang sebenarnya. Yang tentu aja, hal ini memicu munculnya banyak banget teori soal entitas yang satu ini. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah dewanya para tumbuhan. Dialah yang memulai seluruh kehidupan tumbuhan dalam semesta Doraemon. Yang bahkan, teori yang satu ini berujung pada sebuah teori turunan yang mengatakan kalau Tane Makumono itu adalah dewanya Kibo. Soal teori yang satu ini jujur aja sangat menarik, dan mungkin nanti bakalan gue bahas di video yang lain aja. Karena jujur aja, teori yang satu ini sedikit menyeramkan, dan juga masih berhubungan sama Tane Makumono juga. Terus ada juga yang beranggapan kalau dia adalah Hinotori, atau yang lebih dikenal dengan istilah Phoenix. Hal itu didasarkan pada kemiripannya dengan sosok Phoenix dalam cerita Hinotori karya dari Osamu Tezuka Sensei. Buat teori yang satu ini, ada beberapa fans yang sempat menduga kalau dalam cerita Doraemon yang satu ini, sebenarnya itu terjadi pertemuan antara dua semesta. Semesta dalam cerita Hinotori karya dari Osamu Tezuka Sensei, dan semesta Doraemon dari cerita Neji Makishiti Bokenki katanya bertabrakan gitu. Dan hasil dari tabrakan itulah yang kita lihat dalam cerita ini. Dan masih ada banyak banget teori-teori liar yang bertebaran di luar sana. Tapi kalau bagi gue pribadi, teori yang paling masuk akal adalah Tane Makumono itu sebenarnya adalah manifestasi dari Fujiko Sensei. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau sebenarnya cerita Doraemon yang satu ini, Neji Makishiti Bokenki, adalah karya terakhir yang ditulis secara langsung oleh Fujimoto Hiroshi. Sewaktu beliau menulis cerita ini, sebenarnya Fujiko Sensei itu lagi sakit. Dan sebelum ceritanya selesai dibuat, beliau udah terlebih dahulu meninggal dunia. Bahkan beliau itu baru selesai menggambar 4 halaman pertama dari cerita ini. Tepat di meja kerjanya, sambil tangannya masih memegang pensil, beliau ditemukan dalam keadaan hilang kesadaran. Di hari itu, kemudian beliau segera dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya, 3 hari kemudian, beliau meninggal dunia di rumah sakit. Detail cerita soal hal ini kemungkinan bakal gue bahas di video yang lain aja, karena pembahasannya akan sangat panjang. Dan gue rasa dibutuhkan satu video terpisah untuk membahas semuanya secara tuntas. Karena sampai detik ini sekalipun, gue masih memegang salinan asli dari surat yang beliau tulis sebelum dirinya kehilangan kesadaran. Surat itu berisi tentang instruksi dan arahan untuk menyelesaikan karya Doraemon yang sedang berlangsung, yaitu Neji Makishiti Bokenki. Secara harfiah, sampai akhir hidupnya sekalipun, beliau masih memikirkan tentang cerita Doraemon buatannya. Dari background story barusan itulah, akhirnya teori yang satu ini mulai muncul ke permukaan. Dan bahkan bisa dibilang, di antara teori lain soal Tane Makumono, teori ini adalah yang paling sering dibahas di dalam komunitas Doraemon Jepang. Diyakini, Fujiko Production, yaitu pihak yang melanjutkan cerita ini setelah beliau wafat, memutuskan untuk memasukkan karakter baru ke dalam ceritanya.
Dan karakter itu diposisikan sebagai perwakilan dari Fujiko Sensei. Menurut teorinya, hal itu sengaja dilakukan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mangaka Doraemon yang mengabdikan dirinya untuk menulis cerita Doraemon sampai akhir hayatnya. Dan hal itulah juga makna di balik kalimat perpisahan yang diucapkan oleh Tanima Kumono di dalam cerita ini. Kalau kita ngebaca karya beliau yang lainnya, kita akan menemukan sangat banyak cerita yang dengan jelas mengangkat tema soal alam. Contohnya kayak Sarabakibo, cerita yang kemudian dikembangkan lagi dan menjadi film panjang Doraemon ke-28. Terus ada lagi yang Animal Planet, yang juga udah diadaptasi menjadi film panjang ke-11. Abis itu yang Kumono Okoku, atau Kerajaan Awan. Dan masih ada banyak banget cerita lainnya, yang semuanya mengangkat tema soal kerusakan alam akibat ulah manusia. Karena semasa hidupnya, Fujiko Sensei itu memang dikenal sebagai orang yang sangat mencintai alam. Berdasarkan dengan fakta itulah, beberapa fans menyimpulkan kalau alasan Tanema Kumono diposisikan sebagai dewanya tumbuhan karena memang entitas ini adalah manifestasi dari Fujiko Sensei yang juga sangat mencintai alam. Tapi tentu aja sampai hari ini sekalipun, pihak studionya itu sama sekali nggak pernah ngomongin soal teori ini. Mereka nggak pernah bilang kalau teorinya salah, dan mereka pun nggak pernah mengonfirmasi kalau teorinya bener. Jadi balik lagi, itu semua memang cuma teori. Benar atau salahnya, kita semua nggak akan pernah tahu. もう僕の役目は終わった。自然を大切にしてくれる君たちなら、この星を任せられる。私は行く。次の星へ。種をまき